Sekarang kita akan memasuki bahasan tentang transformasi Fourier, yaitu dalam bentuk kosinus dan sinusnya. Nah, sebagaimana seperti yang sudah kita lihat di pembahasan tentang integral Fourier, ya, kita memiliki dua bentuk integral Fourier, itu dalam bentuk kosinus dan sinusnya. Ya, seperti yang misalkan di sini tertulis ya, di sini merupakan bentuk integral Fourier untuk fungsi kosinus ya. Jadi ft ya ini merupakan bentuk integral Fourier dalam bentuk kosinus dan koefisien integrasinya diberikan oleh hubungan berikut ya, a omega seperti yang tertulis di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita definisikan fungsi berikut ya. Kita definisikan fungsi yang kita sebut dengan f ya, dengan subscript c ya, di sini menandakan f kosinus itu ya, fc sebagai fungsi dari omega, dan kemudian kita berikan lambang topi ya, fc hat ya, sebagai fungsi dari omega. Nah, definisinya adalah a omega dikalikan dengan akar pi per 2. Maka kalau kita detailkan, bentuknya adalah seperti berikut ya. Jadi ada 2 per pi di sini ya, 2 per pi dikalikan dengan akar pi per 2, maka kita mendapatkan hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi definisi dari fc hat omega ya, ini adalah akar 2 pi integral 0 sampai ta hingga ft cos omega t dt gitu ya. Nah, mari kemudian kita namakan dengan misalkan di sini persamaan A gitu ya. Nah, secara lebih singkatnya kita memiliki persamaan berikut gitu ya. A omega sama dengan akar 2 per pi dikalikan dengan fc hat omega. Sekarang kalau misalkan ya kita kembalikan nilai a omega ini ya, kita masukkan ke persamaan integral Fourier kita untuk fungsi kosinus di awal, maka kita akan mendapatkan hubungan berikut. Ft sama dengan akar 2 per pi integral 0 sampai ta hingga fc hat omega cos omega t d omega. Kita namakan misalkan persamaan ini dengan B. Nah, kalau kita lihat ya, persamaan A dan B ya, ini merupakan persamaan dengan hubungan yang simetris ya. Nah, inilah yang disebut dengan pasangan transformasi Fourier untuk fungsi kosinus. Ya, jadi fungsi fc hat omega itu disebutnya adalah transformasi Fourier kosinus. Ya, sementara untuk mendapatkan kembali ft-nya ya, mendapatkan kembali misalkan persamaan B ya dari persamaan A, itu disebutnya adalah inverse transformasi Fourier untuk fungsi kosinus ya. Nah, biasanya ya yang A ini ya, persamaan A itu dilambangkan dengan bentuk seperti ini ya. Jadi FC ya, FC F besar ya, kemudian kurung kurawal ya, FT seperti ini ya. Sementara kebalikannya ya, untuk mendapatkan FT kembali ya dari fungsi yang sudah ditransformasi ke dalam bentuk omeganya, itu dilambangkan dengan FC minus 1 ya, di inverse ya, menandakan inverse FT dalam tanda kurung kurawal. Nah, inilah ya pasangan A dan B ini yang sekali lagi disebut dengan transformasi Fourier ya. Kalau pada kasus ini transformasi Fourier khusus untuk bentuk integral kosinus.
Nah, sebetulnya ya konstanta perkalian yang di slide sebelumnya kita tuliskan sebagai akar dari 2 per pi ya, itu sifatnya minor, dalam artian jikapun kita modifikasi konstanta perkalian tersebut, itu secara umum tidak akan berpengaruh terhadap hasil dari transformasi Fourier yang kita lakukan. Nah, sebetulnya bisa ditunjukkan secara sederhana ya, kalau misalkan kita definisikan dua fungsi berikut ya, seperti yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya, namun sekarang konstanta perkaliannya kita tuliskan alfa dan beta ya. Maka selama alfa dan perkalian alfa dan beta itu menghasilkan nilai 2 per pi ya, maka berapapun nilai alfa dan beta itu akan memberikan transformasi Fourier yang sama gitu ya. Nah, yang membedakan nanti bergantung terhadap referensi yang Anda baca. Misalkan ya, beberapa buku mungkin agak sedikit berbeda ya dalam menaruh gitu ya, atau memasukkan konstanta si 2 per pi-nya ini ke dalam bentuk transformasi Fourier-nya. Itu yang mungkin nanti harus Anda perhatikan. Jadi kadang bergantung sering ya, tidak kadang bergantung terhadap referensi yang dibaca gitu ya. Namun secara umum operasi matematika yang dilakukan tetap sama. Seperti itu ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan juga gitu ya, kenapa kita memiliki dua nama ya, atau dua penyebutan terhadap dua hal yang sebetulnya sama, yaitu integral Fourier dan transformasi Fourier. Nah, ini dikarenakan adanya dua perspektif atau pandangan yang berbeda ya, ketika kita melihat integral Fourier dan transformasi Fourier. Pada integral Fourier ya, jadi ft-nya gitu ya, atau fungsi waktu kita ya, anggaplah di sini t adalah waktu, itu menggambarkan nilai kosinus dan sinus yang sifatnya kontinu ya. Dan a omeganya ya, a omeganya itu bisa kita gambarkan atau bisa kita pikirkan sebagai amplitudo gitu ya, dari komponen-komponen harmonik yang dimiliki oleh ft atau fungsi waktu kita gitu ya. Nah, sementara pada transformasi Fourier ya, fungsi baru ya yang kita definisikan, yang tadi kita tuliskan sebagai fc omega dengan lambang topi di atas f ya. Misalkan di sini untuk yang bentuk kosinusnya gitu ya. Nah, fc omega ini itu melambangkan atau mendeskripsikan sebuah fungsi yang berada pada domain frekuensi. Nah, fungsi pada domain frekuensi ini menggambarkan esensinya itu entitas atau hal yang sama dengan pasangannya, yaitu apa? Ft gitu ya. Jadi ini menggambarkan entitas yang sebetulnya sama gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan lainnya, kenapa gitu ya kita membutuhkan pengetahuan misalkan atau bentuk matematika ya, suatu hal yang sebetulnya sama tapi dalam dua domain yang berbeda gitu ya. Nah, ini hubungannya sedikit banyak terhadap operasi matematika yang dilakukan gitu ya. Jadi banyak ya, misalkan beberapa bentuk integral gitu ya yang mungkin sedikit sulit gitu ya, atau relatif lebih sulit dikerjakan di domain waktu ya, itu bisa dilakukan dengan lebih mudah gitu ya, atau dikerjakan dengan lebih mudah kalau kita mentransformasinya ke dalam bentuk frekuensinya gitu ya. Jadi misalkan kita memiliki operasi-operasi matematis seperti diferensial dan integral ya yang berada dalam domain waktu, itu bisa dikerjakan dengan perkalian dan pembagian yang relatif lebih sederhana kalau misalkan kita mentransformasinya ke dalam bentuk domain frekuensinya.